Selamat sore, kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Saat ini saya berada di rapat anggota tahunan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, dan saat ini suatu kebanggaan untuk saya bisa bersama dengan William dan di mana sekali kalau misalnya cari beliau ini di darat. Kalau sekarang di tengah lautan anggotanya baru gampang. Dan ini juga saya culik beliau diam-diam ya, Pak ya. Apa kabar Bapak? Baik, selamat sore. Dan kemarin-kemarin sibuk liburan, orang sibuk kerja, Bapak sibuk liburan gitu. Karena di umur-umur seperti saya kan memang harus sudah mulai membatasi diri dan siap-siap untuk bukan pensiun, semi retired. Oh, semi retired. Bahasanya diperkeren, semi retired. Jadi kalau beliau kerja sama gengnya, itu abang saya, Bang Naot, terus Kang Kidoy, kakak saya, terus Pak William Daniel, itu selalu liburan makan durian, sate kambing, itu masih disikat juga ya, Pak? Karena ini hobi ya, bukan hanya kenikmatan dan kesukaan, tapi memang hobi makan durian, makan sate kambing. Tapi habis itu sakit nggak, Pak? Habis itu mesti olahraga. Olahraga harus. Ya. Tanpa membuang waktu banyak lagi nih Pak, ya. Saya mau langsung ke inti persoalan. Jadi saya mendengar tadi di rapat anggota tahunan ini salah satunya adalah upgrading dan bahwa standar profesi kurator di Indonesia saat ini itu sudah usang. Kita katakan sudah usang karena udah lama banget dan tidak diperbarui atau tidak di-upgrade atau bagaimana? Itu menurut pandangan Bapak, itu gimana sih sebenarnya? Iya, memang betul ya, karena saya sebagai salah satu pendiri API, kan tahu banget riwayat dan historinya, termasuk standar profesi yang ada. Standar profesi yang ada sekarang itu kan, waktu itu kita buat berdasarkan aturan yang lama, berdasarkan praktek-praktek yang lama. Dan kemudian walaupun tidak sempurna atau belum sempurna waktu itu, tetap kita buat sehingga para anggota atau profesi yang kurator dan pengurus itu mempunyai referensi dalam dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Berjalan dengan waktu, selain undang-undangnya berubah, dulu kan Perpu ya, kemudian jadi undang-undang, dan juga ternyata kan ada dalam praktek itu ada referensi-referensi yang harus dilihat dan harus seperti ada surat edaran Mahkamah Agung, dan itu standar profesi yang ada di API itu sudah tidak bisa lagi mengakomodir kebutuhan praktek yang ada, baik berdasarkan undang-undang kepailitan dan PPKP dan kepailitan maupun referensi-referensi yang ada yang dikeluarkan oleh Mahkamah sendiri. Sehingga memang sangat urgent untuk dirubah. Saya sendiri diminta oleh Ketua API, terpaksa nih pendiri turun gunung, dan saya terlibat di dalam drafting dari revisi dari standar profesi. Dan minggu lalu kalau nggak salah draftnya sudah kami sampaikan kepada ketua untuk kemudian diserahkan kepada usernya. Tapi kan tidak bisa otomatis standar profesi ini bisa berlaku, jadi perlu tetap masukan-masukan dari anggota, dari user yang lain. Jadi apa yang menurut Bapak perlu diubah atau perlu di-upgrade untuk disesuaikan dengan kondisi kurator saat ini? Banyak sekali, banyak hal ya. Yang paling krusial, Pak? Yang paling krusial itu adalah salah satunya adalah reporting yang dilakukan oleh si kurator, karena apa yang dia lakukan ya kan dalam melakukan pekerjaan kan undang-undang minta secara periodikal dilakukan. Nah, pelaporannya itu harus benar-benar transparan, harus benar dilakukan sesuai dengan standar profesinya harus menyebutkan apa sih isinya. Kalau yang dulu kan ada formnya, kita buat ada formulirnya, tetapi itu tidak menyajikan atau dia merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kurator. Sekarang ini dalam praktek kita membuat laporan sesuai dengan versi masing-masing. Tidak ada pagu gitu Pak ya? Ada cuma form aja.
ada form, tapi itu tidak mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh kurator atau pengurus. Nah, ini dalam satu profesi kita coba untuk membuat referensi. Minimal kalau membuat laporannya adalah seperti supaya merepresentasikan apa yang sudah dilakukan oleh si pengurus ini, oleh kurator. Dengan demikian, seandainya nanti laporan sudah dibuat dengan seperti standar itu, at least itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di undang-undang ataupun di referensi di kayak surat edaran. Dan udah nggak bisa dikutak-atik lagi, Pak ya? Dikutak-atik bisa, tetapi at least ya itu sudah memenuhi standar. At least si kurator atau pengurus sudah bekerja secara profesional dengan, karena sudah ada standarnya. Melakukan pekerjaan sudah dengan standar itu, pelaporannya sudah dilakukan sesuai dengan standar itu, at least dia sudah melakukan sesuai dengan standar dan sudah bekerja secara profesional berdasarkan standar yang berlaku gitu. Itu antara lain. Ya, Pak, saat ini kan banyak sekali kriminalisasi yang diterima oleh kurator. Ya. Dikit-dikit dilapor. Kalau kami media menyimpulkan bahwa kurang tersosialisasinya undang-undang kepailitan di aparat penegak hukum yang lain. Itu kalau menurut Bapak sepakat nggak dengan itu? Saya kira tidak begitu ya, karena dari pengalaman saya dan rekan-rekan waktu mendirikan API, kita selalu melakukan sosialisasi baik kepada aparat yang lain dan kepada masyarakat. Bahkan dulu ya, waktu pendidikan pertama, kedua dan seterusnya, yang ikut pendidikan kurator dan pengurus itu dari instansi juga ada, dari pengadilan, ya, akhirnya dari kejaksaan, dari instansi yang lain, dan kemudian selanjutnya ada bahkan dulu kita punya namanya kafe setiap bulan ya, bahkan tiap bulan kafe morning gitu ya. Kita itu atas inisiatif dari pengadilan ada diskusi bulanan dengan aparat, dengan dari pengadilan, kepolisian, kejaksaan gitu ya, dan praktisi. Kita mendiskusikan apa yang terjadi di dalam praktek, sehingga dengan demikian kita bisa mencoba untuk mencegah hal-hal yang bisa kemudian terjadi tindak pidana misalnya. Tapi belakangan ini tidak terjadi. Jadi kalau dibilang sosialisasi kurang, Enggak juga, kepada aparat enggak juga, tetapi kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Dalam hal ini kreditur. Ya. Kreditur masyarakat pada umumnya. Kenapa? Ada semacam stigma nih kalau menurut saya. Mendengar kata kurator itu konotasi menjadi negatif kan gitu. Nah, ini tugas pengurus di API khususnya dan di organisasi yang lain itu harus kemudian merubah itu. Kalau kan sebenarnya gini, kepailitan atau PKP itu kan pilihan yang diberikan oleh undang-undang bagi satu debitur sebenarnya yang mengalami financial distress kan, jalan keluar yang terbaik kan gitu. Harusnya ini digunakan sebaik mungkin dan menyelamatkan perusahaan kan gitu. Tetapi masyarakat melihatnya justru praktek-praktek yang ada malah membunuh company-nya misalnya, mengakibatkan kerugian dari kreditur. Sehingga ada kayak stigma di masyarakat bahwa pekerjaan kurator nih gara-gara pekerjaan si kurator. Itu yang harus dirubah. Jadi stigma yang ada itu kurator itu adalah mesin pembunuh untuk sektor bisnis gitu Pak. Di debitur yang sudah berjalan misalnya atau yang bisa diselamatkan kenapa dimatiin? Iya. Jadi masyarakat awam ya. Jadi kalau mendengar kata kurator tuh wah langsung negatif gitu kan. Pasti padahal susah nih gitu. Kan kurator menjalankan tugas kan gitu. Untuk sebagai agent perusahaan yang sudah tidak bisa dijalankan, asetnya dijual supaya roda ekonomi bergerak. Atau kalau masih bisa diselamatkan ya coba di rescue. Tetapi sosialisasi ke masyarakat itu kurang, seolah-olah kerjaan kurator adalah menjual aset, ngambil fee, ngejual aset, ngambil fee kan gitu. Ini yang masyarakat pada umumnya ya menangkapnya seperti itu. Jadi tugas dan fungsi kurator juga sebenarnya ada hal positif untuk si user ya Pak, dalam hal ini pelaku bisnis juga. Iya, karena kan sebenarnya dia adalah, kalau istilah saya adalah satu agen dari satu siklus atau ya siklus ekonomi. Manakala di satu tempat atau satu perusahaan, misalnya di industri yang sudah sunset misalnya, yang nggak bisa hidup lagi, pilihannya mau diapain kan? Nah, yang pilihan yang dihukum adalah
dilikuidasi atau dipilotkan. Kemudian si kurator hadir, itu kan dia sesuai dengan undang punya hak untuk menjual kan kepada masyarakat aset-asetnya, sehingga masyarakat atau ya investor bisa menggunakan untuk menghidupkan roda ekonomi lagi kan. Contohnya perusahaan tidak bisa jalan dan punya aset tanah banyak, dia nggak punya modal lagi. Daripada tanah ini mati, kan ada kurator yang menjual, kemudian bisa si investor bisa menghidupkan itu lagi kan gitu. Nah, tetapi karena ada pandangan yang negatif belakangan ini, dan kemudian juga dalam praktek ya ada apa ya, saya lihat ada Pergeseran. bukan pergeseran, ada kayak istilah wah kerja kurator tuh banyak duit seolah-olah. Ya. Oh jadi mau kaya jadi kurator gitu. Ya kan gitu kan. Ya. Sebenarnya salah gitu. Akibat dari itu kan udah ini saya mau project ini, nah cari akal supaya kurator itu di LPK supaya dia diganti atau apa, itu juga terjadi. Nah ini yang harus kita singkirkan pandangan seperti itu. Itu termasuk kriminalisasi bukan sih Pak? Saya kira iyalah, begitu meng-LP kan kriminalisasi. Baik oleh rekan sendiri, maksudnya di organisasi atau profesi sama, atau oleh kreditor atau oleh debitur, tanpa memberikan kesempatan kepada kurator untuk menjelaskan. Etis kan ada dewan kehormatan, mestinya kan diperiksa dulu di situ, ya kan, salah atau benar. Tapi kan yang ada dalam praktek begitu LP kan langsung dipanggil dengan pidananya. Pak, kepengurusan AKPI ini kan dari periode ke periode, dari masa ke masa kan mempunyai perbedaan dari setiap pimpinan dan apa. Dari yang segi ini nih, yang sekarang ini Kak Imran Nating dan Bang Raffles, dan Bapak melihat mereka bagaimana sudah memimpin AKPI? Ya terus terang saya kan mengenal Imran Nating dan Raffles dari sejak lama. Saya juga kenal pengurus yang sebelumnya, juga yang sebelumnya karena saya salah satu pendiri. Nah, dalam pengurusan sekarang ini memang pertama ini sangat-sangat demokratis. Jadi semua anggotanya memang di-encourage untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian juga sangat dinamis, dan yang muda-muda itu semangat gitu ya, untuk termasuk untuk mengurus, untuk aktif dalam pengurusan gitu kan. Imran Nating dan Raffles berada dalam pengurusan yang banyak banget tugasnya. Satu, secara internal dia juga harus memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kedua, sosialisasi. Ketiga, meningkatkan kualitas dari pekerjaan profesionalnya. Dan ini juga dia menghadapi anggota-anggotanya yang sangat kritis dan semangat, ya kan, dan sehingga ya maunya sih para anggotanya kenapa sebenarnya menginginkan AKPI lebih maju lagi dan lebih demokratis lagi gitu. Ya. Jadi so far hal biasa. So far bagus lah, Pak. Bagus. Gitu. Bagus, dan ada tapinya. Bukan ada tapinya. Apa yang disampaikan oleh, jadi sekarang ini dalam urusan sekarang ini tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi kesungkanan. Bilang ya udah ini salahnya, langsung diomongin gitu. Saya aja dicela juga kan gitu ya. Jadi itu bagus ya buat perkembangan organisasi gitu ya. Dan Imran memang kali ini punya tugas yang berat untuk bisa mengayomi dan mempersatukan anggotanya sehingga AKPI tetap solid. Tapi Pak, ada bukan selentingan ya, tapi ada beberapa angin yang berhembus nih, bahwa AKPI saat ini minim prestasi. Jadi cuman sepak bola, terus bola, tapi upgrading terkait dengan keilmuan tidak. Itu menurut Bapak gimana? Saya kira tidak. Jadi kita di AKPI itu ada namanya AKPI grup WA Rumah Kita. Dan di situ kita sering diskusikan hal-hal yang kita diskusikan internal dulu, yang kemudian dibawakan keluar. Contoh ya, di grup itu saya dengan sahabat saya Pak Haji Wijaya,
ya kan? Dia di Dewan Sertifikasi, ya. Secara tidak langsung ada bukan friksi ya, kita memang memperdebatkan satu hal terakhir yang kemudian menjadi seminar. Contohnya ya, selama ini kan tidak pernah dibahas soal apakah aset jaminan pihak ketiga merupakan bodong pilot atau tidak. Nah, para pengajar di API selama ini memang pada prinsip mengajarkan hal yang benar adalah bahwa itu memang bukan. Tetapi kita pertanyakan, saya juga dengan Kang kita bertanya karena di praktek sering terjadi. Jadi kita bertanyakan ini gimana? Nah itu kemudian dirumuskan dan dijadikan seminar, dibicarakan. Ini kan salah satu prestasi di API yang mau mengakomodir, ya kan? Dan kemudian disampaikan kepada masyarakat, oh ini loh bahwa aset pihak ketiga adalah seperti ini gitu. Ini kan sudah diseminarkan di Semarang. Kemudian yang terakhir saya juga jadi pembicara adalah seperti ada tren, bukan ada tren di Amerika misalnya, ada out of court restructure misalnya. Saya dan ada pembicara dari Amerika diminta untuk bicara, kita bicarakan Indonesia. Kenapa? Kita lihat bahwa kalau misalnya yang pilot kasus-kasus kecil, kenapa sih mesti pergi ke pengadilan niaga kan? Ada out of court restructure atau out of court yang bisa diselesaikan. Nah ini API kemudian mencoba menyuarakan itu. Kenapa nggak di Indonesia kita mulai jalankan? Contohnya misalnya debitur kartu kredit misalnya. Atau yang UMKM yang kecil-kecil lah nantinya. Kalau misalnya terjadi default atas UMKM yang misalnya ratusan ribu. Itu kalau masuk ke pengadilan pilot kayak gimana kan? Nah API mempelopori untuk mendiskusikan, membicarakan itu. Bahkan kita sampaikan ke media. Ada baiknya ini dibuat satu referensi, apakah ya baiknya dalam satu bentuk regulation ya, referensi supaya masyarakat tahu, oh ada loh cara out of court settlement yang dilakukan di luar daripada undang-undang. Jadi kalau bahasa gampang dicerna mediasi dulu gitu Pak ya? Bukan mediasi, jadi memang dari restructure. Jadi kalau misalnya prepackage, kayak di Amerika ada prepackage, di Singapura ada 210 misalnya, itu kan dilakukan ada pasalnya, kita berunding, tetapi ada referensi di pasalnya, di pasal peraturannya. Ada scheme of arrangement banyak banget kan dulu. Coba di sini mungkin ini kita sudah perlukan. Pak, apa pesan prestasi agak secara ilmiahnya lah. Ya. Pak, apa pesan Bapak untuk Bang Imran Nating dan Bang Nian Raffles untuk membawa API 1 tahun lagi ke depan nanti kan kita 1 tahun ke depan akan RAT lagi dan pemilihan ketua umum. Ini saya bukan karena pro atau pendukung Imran Nating dan Raffles ya. Apa yang dilakukan oleh Imran itu sudah on the track. Bahkan saya bilang waktu Imran kepemimpinan Imran kayaknya masih diperlukan lagi. Kenapa dia nggak mau lagi maju? Karena kata Imran udah nggak mau memberikan kesempatan. Tapi kita lihat juga regenerasi Pak. Regenerasi. Ya Imran juga masih muda juga. Ternyata di API itu antusiasme untuk mengurus itu dari anak-anak itu banyak. Dan banyak banget yang kemudian berkualitas. Berkualitas itu dari apa? Dari hasil didikan kan. Dari pendidikan senior, baik secara ya di kelas atau pendidikan di praktek kan gitu. Seperti saya juga misalnya sedang praktek gitu kan. Saya ikut mendidik junior-junior saya. Dari situ kan terbitlah para kurator dan pengurus yang berkualitas. Dan saya lihat ya kita tahu ada yang udah mulai deklarasikan gitu. Saya lihat semuanya bagus-bagus kan gitu. Dan mudah-mudahan anggota API yang terbaik lah nanti yang akan. Tetapi menurut saya Imran tetap harus on track seperti sekarang dan harus tetap tegas ya kan dan menyelesaikan PR-PR yang masih ada. Walaupun angin berhembus kenceng banget ya Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Itu kita udah biasa. Yang penting akarnya kuat gitu Pak ya. Yang penting akarnya kuat karena akar di API itu sangat kuat. Kita sangat terbuka untuk bicara. Ya. Pak, apa pesan API kan sudah 26 tahun. Betul.
kalau ibarat gadis muda tuh lagi lucu-lucunya kan gitu. Lagi cakep-cakepnya, bahenol gitu. Apa pesan Bapak untuk AKPI yang sekarang sedang cantik-cantiknya untuk masuk ke bursa internasional? Aku itu ibarat seperti anak saya sendiri. Kenapa? Waktu saya dan teman-teman diminta mendirikan AKPI, pada saat itu ada anak saya lahir. Jadi umurnya pas 26 tahun gitu. Memang sedang sedang giat-giat atau sedang bilang tadi. Dan dari pengurusan, saya pikir dari almarhum Diana pun juga sudah kita sampaikan bahwa kita sudah harus bicara keluar. Cross border salah satu. Kemudian Ricardo apalagi. Kemudian Jet, dan kemudian sekarang ini aktif sekali kita ikut atau pengurus ikut berpartisipasi di 9 organisasi lain. Saya kasih contoh lah misalnya. Yang menjadi masalah sekarang ya, dan saya dan teman-teman juga mengalaminya. Apakah kepailitan? Tahunya kepailitan berlaku worldwide, ya kan, di Indonesia. Tetapi ternyata tidak gitu. Kita udah tes berkali-kali. Saya udah tes 2 kali. Kepailitan di Indonesia ternyata tidak otomatis berlaku. Contoh tetangga kita di Singapura. Kenapa? Mereka tetap di pengadilan saya datang sebagai saksi. Di sana dibilang Indonesia melakukan menerapkan resiprokal tidak. Ternyata tidak. Akibat boleh pilot di Indonesia di Singapura tidak. Contoh Garuda Indonesia. Saya kan pengurus Garuda Indonesia dengan Martin dan yang lain-lainnya. Keputusan homologasi di Garuda Indonesia ternyata tidak berlaku di negara lain. Organisasi seperti AKPI ini harus berani mensosialisasikan, harus aktif di dunia internasional supaya keputusan pilot ataupun PKP ataupun homologasi di Indonesia harus dihargai dan berlaku juga di negara lain. Ini pesan saya kepada pengurus dan kepada junior-junior untuk kedepannya secara internasional bisa kita tembus ke dunia internasional, sehingga kalau bisa ya tentunya dengan ya tugas negara juga kan. Tetapi kita sudah mulai menyuarakan, tolong kita juga dihargai keputusan Indonesia. Contoh waktu itu juga Hanjin ya, Pak ya. Hanjin kapal Korea itu yang asetnya di Indonesia nggak bisa dieksekusi kan kalau nggak salah. Antara lain itu karena resiprokal atau karena itulah. Tetapi contoh belakangan ini homologasi Garuda Indonesia di challenge di tempat lain. Ada di New York, ada yang di Singapura, ada di Paris, sehingga ada pekerjaan tambahan untuk kemudian meminta pengadilan setempat meratify lah atau memberlakukan gitu. Kalau misalnya bankruptcy law di Indonesia dihargai tempat lain, mesti itu tidak dilakukan lagi kan. Nah, ini tugas dari yang mudah-mudahan pengurus yang sekarang yang mudah-mudahan untuk mensosialisasikan ini di dunia internasional. Dan begitu. Itu kita punya ikon-ikon kurator-kurator kebanggaan kita ya, Bang Ricardo, Pak William Daniel, Kang Kidoy, yang namanya juga internasional ya. Ya. Ada, banyak lah yang mudah-mudahan saya juga aktif di INSO, saya aktif dengan di Singapura lah, diskusikan hal itu. Tapi Bapak agak sedikit menyelam, bukan karena merasa saya udah segini terus naik gunung dulu deh gitu, sekarang turun gunung. Enggak begitu kan, tapi turun gunung untuk membenahi. Saya bukan membenahi, jadi saya kan tetap aktif, ya kan. Dan saya kan senang bergaul dengan yang muda-muda. Dulu saya memang dosen. Maksudnya Bapak kan nggak pernah tua. Nggak pernah tua. Iya. Bergaul muda-muda, lihat bagaimana, dan semuanya kan teman. Sehingga tahu perkembangan praktek seperti ini. Dan saya juga bersyukur nih. Dulu organisasi yang kita bikin di emperan BPHN Cawang sekarang menjadi besar, ya. Menjadi seperti ini, kita juga kaget-kaget. Ya. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Senang sekali, saya happy akhirnya ketemu. 1 tahun kali ya ucing-ucingan sama Bapak.
Dan saya di-challenge sama abang saya, Kang Kidoy, katanya kalau nggak ketemu Pak William Danal, saya nggak kurang kreatif. Sekarang saya ketemu. Sekarang nih terbukti. Terbukti ketemu. Terima kasih Bapak. Makasih. Selamat sore.